Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ya kita memulai perkuliahan kali ini saya mau nge-review hasil remastering kalian. Ini udah sampai mana? Itu kan project kita ya di sistem operasi lanjut. Ada kendala nggak? Itu. Nah, karena ini nanti akan dikumpulkan setelah kamu formatif. Ya, habis formatif kamu kumpulkan. Ya, seperti tadi saya bilang ya, ini untuk nilai formatif. Ya, jadi kalau misalnya nanti UAS pun nilainya kurang, ini bisa saya tambahkan dari nilai ini project ini. Ini kalau misalnya nggak pandemi ya, saya nggak usah ada UAS, UASnya nanti presentasi aja. Karena pandemi seperti ini, ya mau nggak mau ya saya nanti akan ngasih kalian soal. Gitu. Cuman yang bobotnya tertinggi itu ya tadi project kita ini. Gitu. Sebenarnya proses dari UTS ke UAS ini, ya pembelajaran dari UTS ke UAS ini sebenarnya saya pengen fokusnya ke ini aja, ke remastering ini. Gitu. Jadi nggak usah lagi lah banyak teori. Langsung kita fokus project ini. Tuh. Nah, makanya nih yang saya pertama tanyakan ini gimana project mengenai remastering ini. Gitu. Nah, tadi kan seperti ini ya. Tadi yang kita bahas nih, gimana caranya pertama kan logikanya ya ini kita kamu install dulu kan, install dulu si Linux-nya ya di VirtualBox. Nah, terus kamu install lagi aplikasi yang namanya Kub nih. Kubik. Ya, Kubik ini bisa diinstal kalau si Linux yang kamu itu kamu install di VirtualBox itu udah bisa connect internet. Kan gitu. Nah, tadi caranya kan waktu itu udah pernah kita bahas. Caranya dipakai share begini. Ya, sebenarnya bisa pakai cara bridge ya. Ya, cuman nanti kalau misalnya internet kamu sekarang kamu ngerjain ya Pak. Kalau saya nih sekarang ngerjain pakai tethering handphone. Tethering handphone saya di sini dia punya IP ini ya 192.83.149. Nah, misalnya saya nanti ke rumah, ini kan saya lagi di luar nih. Kalau saya nanti ke rumah, di rumah saya kebetulan internetnya berubah 192.8.1 segmen 1 gitu. Kalau sekarang kan tethering handphone biasanya selalu segmen 43 nih. Nah, berarti mau nggak mau nanti Linux yang ada di VirtualBox itu yang nanti akan saya jadikan remastering ya harus saya rubah lagi gitu. Jadi merepotkan. Setiap ada akses internet yang berbeda, saya harus merubah IP-nya. Nah, kalau dengan cara seperti ini kan otomatis nih yang si VirtualBox yang kita share ini dia langsung dapat IP. Nih IP-nya 137.1. 137.1 ini jadi gateway-nya si Ubuntu itu, Ubuntu yang kita remastering. Gitu, misalnya kamu kasih 137.10. Nah, jadi nggak bakal berubah-berubah. Kamu nanti connect internet di tempat lain, ya udah ya IP Ubuntu kamu 137.10 itu. Nah, gitu. Nah, jadi internetnya udah pastikan bisa, nah baru kalian kerjain pakai ini, ya langkah-langkah ini, install si kubnya nih. Nah, si kubik ini, nah pertama ini kamu tambahkan dulu ini namanya repository. Ya, ini saya jelasin satu-satu. Ini namanya repository. Nah, jadi ini si kubik ini sebetulnya nggak ada kalau kita install nih langsung begini. Ini kan cara nginstal di Linux kan gitu. Kalau apalagi ini Ubuntu ya, apt-get atau apt doang kalau sekarang. Apt install kubik. Nah, ini nggak akan bisa kalau ininya belum ditambahkan repository. Ya, repository itu kan kamu udah tahu ya, repository itu adalah tempat aplikasi berada gitu. Kalau ini ya gampang kayak Android lah, ada Google Apps gitu. Nah, Google Apps itu repositorinya gitu. Nah, si Android itu ya kayak Linux, konsepnya seperti itu. Sebenarnya Google Apps itu Google Play ya, itu sebenarnya ngikutin konsep dari repository ini gitu. Jadi repository bawaannya si Ubuntu, Kubik ini nggak ada. Jadi kalau misalnya kamu langsung apt install Kubik nggak ada, makanya ditambahkan dulu. Habis tambahkan, diupdate. Diupdate itu
agar si repository itu, ini kan baru ditambahkan doang, agar repository yang lama itu bisa ngambil yang baru gitu. Jadi pembaruan, dapat pembaruan. Nah, baru bisa nginstal si kubiknya. Nah, kubiknya selesai, ini diinstal ini ya, di 24. Nah, yang nginstal ini juga kan kemarin udah kasih tahu ya, bahwa kita jangan ngasih spare yang kecil, tapi yang buat yang gede. Kemarin kan kita udah buat begini nih. Misalnya kamu buat kemarin 60 giga ya. Nah, saat ini sistemnya kan root nih. Ya, sistem rootnya kamu kasih misalnya 20 giga aja. Atau 10, 15 boleh. Katakan 15 deh. 15. Nah, terus swap-nya ya, swap memorinya misalnya ya, kalau tadi kamu RAM-nya buat virtualnya misalnya 2 giga ya cukup aja 1 giga juga cukup. 1 GB juga cukup sebetulnya. Atau ya kalau mau aman ya 2 GB lah. Nah, sisanya kamu buat lagi swap misalnya namanya remaster misalnya. Nah, ini sisanya. Itu berapa nih? Ini 17 ya. 17 dikurang 60 dikurang 17. Berapa? 40-an ya. 43 ya. Nah, 43. Nah, ini buat si remasteringnya gitu. Nah, ini kan nanti di 40 giga ini kamu upload ISO-nya. ISO kamu upload di sini. Sebelum ngupload, kamu install dulu di si Ubuntu-nya. Install apa? Install Open SSH server. Nah, baru nanti uploadnya menggunakan WinSCP. Itu WinSCP. Nih. Tinggal upload di posisi tadi, masukin IP dulu baru ngupload. Nah, seperti itu. Gimana nih? Udah sampai tahap mana? Bisa belum? Halo, tes. Halo. Pak. Gimana? Udah sampai mana? Ini saya ulang dikit lagi ya, saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi, saya install lagi nih ya, saya ulang lagi. Kemarin juga nih baru laptop saya baru install ulang, saya lupa kemarin untuk ke backup nih. Mau nggak mau saya ulang lagi, saya nggak apa-apa lah, install ulang berarti kita belajar lagi, diulang lagi ya. Kita di malam ini 2 pertemuan aja ya. Apa kamu ada lagi nggak jam ya malam ini? Ada lagi nggak? Ada Ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Ada ya? Waduh, repot. Ada lagi ya. Repot ya. Besok ada jam? Ada, Pak. Ada juga ya. Kapan kosongnya? Ada kosongnya? Ini repot ini. Waktunya Hari nggak bisa. Minggu, Pak. Wah, minggu aja. Minggu ya, susah. Awas saya ini aja kali ya, buat video aja lah ya. Yang Boleh, Pak, buat video, Pak. Video aja deh. Boleh, Pak. Nah, sekarang basicnya dulu ya. Basicnya kita Tutorialnya. Ya. ya, sekarang basicnya saya dibuat di Zoom ini. Nanti kekurangannya dibuat di video aja ya. Gitu ya. Ya, gitu. Iya, Pak. Nah, soalnya panjang nih, kalau hari ini kamu nggak ada jam lagi ya nggak apa-apa, kita panjanginnya sampai jam 10 deh ya. Nah, kamu di rumah atau di kantor ini kan nggak ke kampus. Nah, ini jadi kita ulang nih ya, saya buat baru. Nah, emang kendalanya nih main di remastering, kamu harus gede nih spek si laptopnya ya, kalau bisa RAM-nya ada 8 GB lah. Ini RAM saya juga nih masih minim sih untuk main remastering. Kalau mau aman yang RAM-nya 16 GB gitu. Tapi ini kita cobalah. Ini saya kasih nama Ubuntu Remaster. Nah, ini udah otomatis.
Ya, ini simpan di sini. Atau kalau mau buat lagi di folder bisa kamu arahin ke tempat lain. Nah, misalnya ini karena ini project kamu nih, jangan sampai hilang. Kamu buat foldernya di sini. Kita kasih nama di sini. Remastering OS. Lanjut. Saya mau taruh di sini. Ya, di sini deh. Oke, ini saya select. Nah, lanjut. Nah, RAM-nya. Ya, RAM-nya sebenarnya kalau mau aman 4 GB. Tapi ini kan RAM saya juga cuma 8 GB. Kalau setengahnya agak susah juga. Ya, mungkin saya kasih di sini 4 GB kurang lah. Nah, ini. Yang penting nggak sampai yang merah ini. Tuh. Masih yang hijau masih aman. Nah, ini lanjut. Buat hard disk. Nah, VirtualBox. Buat, nah ini kita kasih 60 GB di sini. Ya, 60 boleh lebih bagus gitu. Buat. Ini udah nih ya jaringannya, setting jaringannya. Jangan tapi host only. Ya, mengarah ke VirtualBox tadi. Tapi yang tadi udah tahu ya, udah di-share tadi pokoknya. Udah oke. Terus ini tinggal dimasukin si Ubuntu-nya. Ini saya taruh di mana ISO-nya. Ada Ubuntu. Nah, yang Ubuntu ini nih 20.4 sesuai dengan si tutorialnya. Ini oke, open. Ya, udah tinggal jalanin. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya dulu nggak? Ini basic banget nih. Ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau nggak bisa, tanyain. Ini pasti bisa lah kalau udah ada basic IT mah. Gampang. Kemarin kan ini ya, libur ya, sempat libur ya, ada kena ini ya, kena apa, libur itu, libur apa tuh kemarin tuh, hari Selasa tuh. Selasa Pancasila, Pak. Pancasila ya, iya. Selasa sering libur, Pak. Iya, sering libur Selasa. Emang ini agak susah nih kita kalau mau praktek di pakai nggak ketemu langsung gitu, kayak online begini susah kalau materi praktek. Ya, cuman kalau nggak kamu cuma teori doang, saya merasa ya rugi gitu. Kamunya kasihan, saya bilang gitu. Cuma belajar teori doang, ya nggak ada ilmu sama sekali. Ya sangat beda lah, belajar cuma teori sama belajar praktek beda. Ya karena saya kan orang kerja juga, jadi saya ngerasain gitu. Di kantor itu kan kamu juga tahu ya, ilmu itu ilmu praktek, gitu, bukan ilmu teori. Nah, ini kalian lah yang belum pernah install Linux nih sekarang belajar. Nah, udah langsung aja kita pilih install, nggak usah try. Ini ngaruh juga nih ya, ini prosesornya ya.
saya pakai prosesor laptop yang beda dengan yang ini beda nih. Yang ini karena laptop lama nih agak lemot lah. Nah, kalau pakai satunya lagi saya lebih cepat. Walaupun RAM-nya saya kasih sama gitu. Itu tetap beda. Oke, dan ini keyboard ya, keyboardnya English karena kita pakai QWERTY gitu. Tapi kalau kamu orang Jepang, Korea, nah dia kan punya huruf berbeda. Nah, berarti kita tinggal pilih gitu keyboardnya karena dia bukan QWERTY kan. Ya, gitu. Oke, bahasa yang dipakai bahasa Inggris untuk instalasi. Indonesia ada nih, cuman malah ribet kalau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Oke, dah continue. Halo, tes. Halo. Ya, tadi putus koneksinya ya. Ya, Pak. Nah, ini saya lagi di luar nih. Nah, di rumah jadi internetnya kurang bagus. Oke, dah. Nih tahap begini ya. Tadi yang sempat putus tuh udah masuk sini belum? Tahap sini belum? Halo, tes. Sebelumnya, Pak. Sebelumnya ini ya, sebelumnya tinggal next aja ya. Tadi sebelumnya tinggal pilih bahasa aja, kita pilih bahasa Inggris aja gitu untuk instalasinya. Oke ya, gitu ya. Nah, ini tahap berikutnya adalah tahap update and other software. Nah, ini nggak usah macam-macam, udah aja pilih normal installation atau kalau mau lebih enak ini aja, pilih minimal installation. Itu karena kita nggak butuh nih ini software ini. Karena ini kan cuma Ubuntu induknya. Ya, ini cuma kita pakai dia tempat buat remastering gitu. Nanti yang kita pakai, yang kita bongkar-bongkar ya istilahnya si Ubuntu yang nanti ISO-nya itu yang kita upload di sini. Jadi ini pilih yang minimal aja, nggak perlu macam-macam. Oke, udah ini juga jangan di checklist, udah tinggal continue. Kalau ada yang kurang paham, nggak apa-apa, motong omongan saya nggak apa-apa. Nah, ini pilih yang ini, something else. Jangan yang ini. Kalau yang ini kita nggak bisa ngatur tadi sesuai dengan skenario yang kita buat, seperti ini. Nah, udah, ini continue. Oke, nah ini kebaca nih. Ya, jadi di Linux ini sekalian ya, nggak kenal yang namanya drive. Itu drive C, drive D itu nggak ada. Nah, seperti di Windows. Yang dia kenal adalah file. Jadi hard disk itu dianggap file. Gitu. Jadi storage, pokoknya kayak flash disk, ya, kita colok, itu di Linux dianggapnya file. Nah, si file, si hard disk, ya si hard disk atau flash disk, nanti dia ke detect-nya di directory dep. Ya, directory dep ini kalau hard disk-nya kebaca, nah ini, jadi ini SDA. SDA ini dia adalah file hard disk. Gitu. Kalau nambah lagi, satu lagi hard disk, berarti ada SDA 1. Gitu. Ya, jadi kalau mau ngecek hard disk kebaca enggak, ya kamu nanti masuk ke directory dep, nanti di ls dilihat SDA-nya ada enggak. Gitu. Ya, SDA yang hard disk baru yang kamu beli, kamu pasang, baca enggak dia jadi SDA 1. Nah, gitu ya. Nah, ini si hard disknya ini belum kita buat partisi. Jadi masih satu partisi. Nah, sekarang kita buat nih new partition table. Continue. Nah, baru di sini kita bisa kebaca besarannya ada 60 GB ya. Nah, 60 GB ini sekarang kita slashing, kita bagi-bagi. Ya. Tadi untuk root dulu. Yang rootnya misalnya tadi 15 GB. 15 GB itu sekitar 15.000 lah ya. Kalau mau hitungan resminya kan begini nih. 15 kali 1024. Nah, 15.360. 15.360. Nah, ini pilih primary. Ini beginning of this space. Ya, jadi ini di sini ada dua ya. Kalau di Windows tuh
pilihannya cuma primary doang. Jadi kalau di Linux ini ada logical. Jadi kalau primary itu maksimal cuma 3 partisi. Jadi kamu di Windows cuma bisa buat 3 partisi, C, D, E. Yang ke F-nya nggak bisa. Gitu. Karena primary itu maksimal 3 partisi. Tapi di Linux kita bisa udah buat 3 partisi nih, 3 partisi, 3-3-nya primary. Nah, yang keempatnya kita bisa pilih logical. Gitu. Biar dia bisa lebih banyak partisinya. Gitu. Ya. Nah, itu enaknya di Linux, bisa buat banyak partisi. Kalau di Windows maksimal cuma 3. Oke, dan ini tipe filenya, file sistemnya. Kalau di Windows tipe filenya ada FAT32 sama NTFS. Tapi di Linux banyak nih. Ada ext4, ext3, ext2, ini pengembangannya aja sih. Sekarang udah ext4. Terus ada lagi BTRFS, ada lagi JFS, ada lagi XFS, ada lagi FAT32, FAT16. Nah, ini ada nih. Adalah ya, kalau ini swap memori ya, nanti kita jelaskan. Nah, biasanya Ubuntu ini mengarahkan ke sini, ext4. Kalau kamu pakai CentOS, ya pernah pakai CentOS, ya biasanya XFS atau JFS. Gitu. Nah, kalau di Ubuntu, nih biasanya ini, ext4. Nah, sini kita pilih moon point-nya tadi, dia sebagai root. Nah, ini udah oke. Nah, ini masih ada space-nya 49 giga, ya 50 gigaan lah. Ini kita add lagi, kita jadikan, nah dia otomatis dia langsung mengarah ke primary. Gitu. Sorry, ke logical. Gitu. Nah, ini kita bisa tadi kasih 2 giga untuk swap-nya dulu. 2 giga 2048 ya. Nah, ini pilih swap memory. Nah, swap memory ini sebenarnya butuh nggak butuh ya. Kalau RAM kamu ada 16 giga gitu tadi sih, kita punya 16 giga sih untuk si Ubuntu-nya, saya rasa nggak perlu. Karena swap memory ini membantu RAM yang ada. Nah, enaknya di Linux gitu. Ada apa yang memori virtual yang dibuat dari si harddisk kita. Nah, cuman ini tidak bisa menggantikan RAM ya. Kalau memang kamu kerjaannya banyak, loadnya banyak, tetap juga harus ganti RAM gitu, harus nambah RAM gitu. Ini setidaknya bisa membantu kinerja RAM lah. Jadi kalau load RAM-nya banyak, nih dia bisa masuk ke swap memorinya ini, RAM tambahan ini yang diambil dari hard disk. Gitu. RAM kan sebetulnya penyimpanan ya, penyimpanan ketika kita ngejalanin aplikasi yang disimpan di RAM. Kalau hard disk itu ketika di save ya. Jadi kalau saya ngetik nih, terus saya save di Word, nah berarti masuk hard disk. Tapi ketika saya ketik berarti ada di RAM. Nah, ini buat ngebantu RAM. Oke. RAM-nya udah. Nah, terakhir. Nah, enaknya di sini kita add. Nah, ini kita bisa buat sendiri. Ini kan ini ada nih. Kalau kamu mau pakai punya home juga bisa, boleh-boleh aja. Gitu. Atau tadi kita pengen buat sendiri, namanya bebas. Saya pengen buat sendiri, saya kasih nama di sini, remaster. Nah, ini udah ada 3 partisi. Nah, sekarang kita install. Nah, ini dia konfirmasi doang, udah tinggal continue. Pilih negaranya, tinggal diklik doang, enak, gampang, continue. Nah, ini usernya. Ya, misalnya saya kasih nama saya, nama komputernya, ini nama komputernya master aja, master remaster. Ini passwordnya jangan sampai lupa. Buat yang panjang aja. Ya, boleh otomatis atau lo ini boleh. Ini kalau mau secure ya ini require password. Udah, continue. Dah, itu. Oke ya, gampang ya kalau install mah. Nanti tinggal tahap-tahapan remasteringnya. Ada yang mau tanya nggak sampai sini?
Mungkin ada yang belum pernah sama sekali belajar Linux. Oke ya, aman ya, bisa ya. Kalau ada yang mau nanya ya. Kemudian aman, Pak. Aman ya. Oke, sip. Yang lain jangan cuma numpang login doang ini. Nggak taunya Pokoknya orang. kalau nggak tahu nanti nanya di grup, Pak. Atau nanya di ini, boleh di kampus. Di kampus kan ada diskusi tuh, situ. Karena saya suruh ngeramein grup itu. Suruh Pak Dekan, ya, Pak Kajur, Pak ramein Pak grup di kampus. Ya udah, di situ aja kita kalau mau gitu. Jangan di grup WhatsApp katanya. Ya udah. Ya, biar kita ramein di kampusnya. Tapi kamu bilang dulu, Pak, saya mau udah nanya tuh di itu, di apa, di kampus. Nah, jadi saya bisa jawab di situ. Ini udah berapa orang nih? Banyak banget ya. Lumayan lah. Tapi harusnya lebih banyak lagi kan. Tinggal tunggu aja nih selama. Nah ini lama installnya tergantung hardware-nya ya. Nah, ini lumayan lama nih. Sampai ini saya kita baca-baca dulu nih cube-nya. Nah, saya kemarin udah ada ininya ya. Oh ya, ada juga kan di websnya Pak Ono ya, remastering Ubuntu ya. Remastering Ubuntu Wiki on Turbo.
kubik. Nah, ini. Kalau dia simpel, nggak ada. Di YouTube-nya dia juga ada nih, instalasi, mastering. Nah, kalau dia kan buat lagi, nah kita nggak perlu buat lagi si foldernya, atau kita buat lagi foldernya nanti di ini di permissionnya aksesnya kita rubah, karena kalau itu yang remastering tadi remaster ininya enggak ini permissionnya belum dirubah, atau nanti dari situ aja nggak apa-apa kita rubah, bisa. Keluar belum nih? Belum. Nah, tadi lama lagi nih ntar nih update. Aduh, panjang nih. Internetnya juga harus kencang. Ya, udah selesai. Start. Enter. Nah, ini kalau udah selesai, ini pastikan aja ya, tapi biasanya sih udah enggak ya. Tapi kamu tinggal pastikan aja di sini. Nah, saya kecilin dulu. Di sini. Nah, ini udah kosong. Ya, ini kalau memang ini masih ada isinya, nah ini kamu keluarin aja. Gitu kamu singkirkan. Gitu. Tapi kalau VirtualBox yang terbaru sekarang udah kosong. Kamu kali nginstalnya di VirtualBox yang lama nih biasanya suka masih muncul ininya. Nah, takutnya nanti ketika ini dimatiin, nih kamu nyalain lagi, nanti ada proses instalasi lagi. Itu karena si CD-nya ini kan anggap CD-nya kan masih nempel gitu. Nah, nanti kosongin aja kalau emang ini belum masih nempel si CD-nya, ISO-nya. Gitu ya. Nah, ini udah. Ini kan udah nih. Nah, ini kita login. Lama. Kalau laptop sekarang cepat lah ini. Saya pakai laptop jadul. Nah, ini jangan aja. Langsung aja data batch. Next aja, apa-apa. Ini Conical ya. Conical ini perusahaan yang support si Ubuntu. Ini aja. Next. Next. Nah, biar aja nih. Nah, sekarang kita setting si networknya. Di sini bagian ini nih pakai GUI aja saya. Ini diklik. Ini pilih ini wired setting. Nah, di sini nih pilih ini wired atau kabel ya. Nah, ini kan IP-nya 56 nih segmennya. Harusnya kita rubah jadi 137 kan.
Nah, ini pilih IP, jangan di HCP, berarti pilih manual. Kamu masukin di sini IP-nya 192.168.137, misal titik 10. Subnetnya 255.255.255.0. Gateway-nya nih, jangan lupa gateway-nya berarti 192.168.137.1. Yang ini ya, ini nih. Yang ini. Sorry, yang ini. Status nih 137.1. Nah, ini udah DNS-nya masukin. Nah, DNS-nya boleh 88 sesuatu. Saya senangnya yang ini satu. Yang 88 jadi secondary-nya. Nah, input flare. Oke, ini di apply. Nah, ini close. Ini udah kelar belum sini? Udah, down aja. Nah, ini kita cek dia bisa connect internet atau enggak. Kamu bisa buka di sini, cari terminal. Nah, ini kita jadiin dia root dulu. Ketik sudo su. Passwordnya yang tadi, sama kayak password yang user. Nah, ini kita cek IP A. Nah, cek dia udah berubah belum. Oh, ini belum berubah nih, ya masih 56. Nah, ini bisa kita restart atau coba kita beginiin. Service network restart. Nggak mau dia. Oke. Service restart network. Oke, saya pakai ini. etc initd. Nggak ada juga, nggak apa-apa. Berarti kita reboot aja. Ya, kita restart. Emang kalau mau main remastering ini, satu kendalanya ya, kendala pertama ininya harus gede, OS yang dipakai untuk main ini remastering. Yang kedua, ya sorry, PC-nya ya, PC atau laptop harus gede, speknya harus tinggi. Yang kedua, akses internetnya harus kenceng, karena kita banyak membutuhkan paket-paket dari internet. Jam 8 kamu mulai ya? Kuliahan di mata kuliah lain. Ya Pak, jam 8. Waduh, lagi. Bentar ya, bentar. Yang penting bisa connect internet dulu. Nah, udah berubah ya. 137.10. Nah, coba sekarang kita ping dulu dia ke gateway-nya 137.1. Pastikan bisa dulu. Nah, ini bisa nih. Apa? Nggak bisa. Langsung aja coba kita ping ke Google. Ya, nggak bisa juga nih. Oh, bisa. Bisa belum. Bisa ya nih. Nah, bisa. Nah, ini VirtualBox saya ini agak error nih. Harusnya bisa ngeping ke gateway, bisa ngeping ke internet. Ini nggak bisa ngeping ke gateway, tapi bisa ngeping ke internet. Tapi nggak apa-apa. Yang kita butuhkan kan bisa connect internet. Nah, di sini selesai. Nah, ini yang berat nih. Kita harus update dulu. Nah, ini waktunya nggak mungkin kekejar. Jadi habis ini kita lakukan ini. Update dulu.
Ya, ini si Pak Ono nih. Jadi ini kita tambahkan dulu, terus kita update, kita tambah dulu deh. Ini nggak bisa dikopas ya nanti di sini. Ini kalau mau kopas, kamu gini aja dulu mainnya. Biar enteng ya, biar enteng. Kamu install apt install open SSH strip server. Tuh kan nggak bisa dia, harus diupdate nih mau. Coba dulu install open SSH Ubuntu 24. Di CentOS begini mau. Perlu update nggak dia? Iya benar, harus update dulu nih, baru bisa install OpenSSH-nya. Lama nih update ini, lama banget nih. Ini di sini kita apt update. Nah, ini lama banget nih. Mungkin kekejar ini waktunya. Oke, udah gini aja. Nah, ini kita nanti saya buat videonya yang nanti gini. Di sini ada materi teorinya. Nah, materi teorinya ini. Ya, kalian baca. Kalau nggak bisa nanti kita ditanyakan ke saya. Ini teorinya aja. Ini sebenarnya nggak susah lah. Ini nggak terlalu banyak saya jelaskan karena ini nggak susah. Nah, dari bab 3 aja mulainya. Dari bab 3, ini kalian baca. Pertama di sini ada struktur sistem operasi. Closed source. Closed source itu berarti Windows. Ya, yang kita praktekkan di sini adalah open source Linux-nya. Yang kita pelajari teorinya adalah yang closed source. Ya, yang Windows ini. Gitu, yang kita praktekkan Linux-nya gitu. Ya, jadi pada bab struktur sistem operasi closed source ini akan dibahas mengenai arsitektur sistem operasi Windows seperti arsitektur dasar MS-DOS, penjadwalan proses, manajemen memori, serta manajemen perangkat I/O, input/output. Nah, gitu ya. Pertama, tujuannya pembelajar dapat menggambarkan arsitektur sistem operasi Windows. Pembelajar dapat menjelaskan arsitektur sistem operasi Windows. Pembelajar menjelaskan penjadwalan proses pada sistem operasi Windows. Pembelajar dapat menjelaskan manajemen memori pada sistem operasi Windows. Pembelajar dapat menjelaskan manajemen I/O pada sistem operasi Windows. Itu. Nah, jadi di sini dari bab 3 ya, sampai nanti ini buat UAS ya, sampai ini proses booting. Nah, apa itu yang disebut dengan booting? Nah, jadi di sini di bab 4 pada proses booting pada sistem operasi closed source ini akan dikenalkan tentang booting, cold booting, dan warm booting. Tahapan proses booting secara umum, power on self, biasanya disebut dengan POS nih ya, power on self test, dan proses booting pada sistem operasi Windows. Jadi intinya booting itu pada saat komputer dinyalakan, terus dia mencoba untuk menjalankan sistem operasi yang ada di komputer tersebut. Nah, itu booting. Nah, kalau OS-nya rusak, ya korup, nah proses booting itu gagal. Jadi, tapi sebelum proses booting ini tadi ada yang namanya proses POS, ya power on self. Jadi si komputer akan mengecek gitu hardware kita bener apa enggak di POS itu. Ya, jadi kalau misalnya kita nyalain komputer terus stuck, nah biasanya ada muncul tuh misalnya memori apa gitu atau hard disk apa, nah berarti hardware kita rusak. Nah, si komputer akan mengeceknya tadi di proses POS itu. Gitu. Jadi gimana kita mau ngejalanin OS-nya sedangkan hardware kita rusak. Gitu. Nah, itu ya booting. Ini dibaca nggak susah, tapi kalau nggak paham ya tanyakan. Nah, saya fokus tadi ke remastering. Terus ini nggak usah nih ya, yang ini diagnosa BIP ini udah nggak usah nih, karena udah nggak jalan nih sekarang. Ya, kalau ini dulu ya, mungkin kamu tahu lah kalau misalnya RAM-nya mati, RAM-nya error atau RAM-nya nggak kenceng, bunyinya apa? Ada BIP dulu tuh ada ini ya speakernya tuh di motherboard tuh ada speakernya. Jadi kita bisa mengidentifikasikan kerusakan dari bunyi-bunyian itu.
Tapi sekarang udah nggak ada nih. Nah, baterai CMOS tidak terpasang. Kalau sekarang ya pesan-pesan begitu aja, sekarang ada pesan. Keyboard error, berarti keyboardnya belum kepasang. Nah, CMOS error, berarti baterai CMOS-nya rusak. Ada hard disk not install, ya harusnya tidak terpasang. Sekarang ini, kalau ini masih ada. Tapi kalau bunyi-bunyian udah nggak. Nah, ini proses si POS ini akan mengenalin ini. Gitu. Power on salt ini akan mengenali ketika hard disk kita atau keyboard kita nggak kepasang atau baterai CMOS kita error. Nah, si POS ini akan kasih tahu nih, POS. Power on salt test artinya. Oke. Nah, ini instalasi doang nih. Instalasi lah. Instalasi mah gampang lah ini mah. Ya, bisa lah. Instalasi ini pelajari. Nah, terus nanti ada ya ini ada proses upgrade, apa multi boot. Nah, yang kalian kan belajar OS, sebaiknya di sistem operasi yang pertama kan OS mata kuliah sistem operasi yang pertama kamu udah belajar misal Linux. Nah, cuman kan install Linuxnya di virtualisasi ya di VirtualBox. Nah, ntar coba install langsung di laptopnya atau di komputernya. Nanti buat multiboot. Nanti ketika dinyalain nanti bisa milih gitu, pilih Linux atau pilih Windows. Nah, itu disebut dengan multiboot. Terus virtualisasi ya ini ya kita main di ini virtualisasi, main di VirtualBox tuh main virtualisasi. Virtualisasi juga ada virtualisasi yang kayak kalau ini kan yang di VirtualBox dia virtualisasi under OS ya, di bawah OS. Tapi ada virtualisasi yang benar-benar dia murni virtualisasi. Sebelum ada OS ada virtualisasi, ada OS virtualisasi. Ya contohnya kayak VMware, vSphere, ya, kayak Proxmox, gitu, kayak Zen. Nah itu virtualisasi yang sifatnya OS gitu. Kalau VirtualBox terus VMware Workstation, nah itu virtualisasi yang under OS. Nah ini instalasi ya ini gampang ya, ada pilihan bootnya dulu untuk boot priority-nya. Ya, paling di Windows nih yang agak ribet dikit, bukan ribet ya, pemahamannya. Nah, kamu juga mau udah belajar mungkin ya, udah pernah nyobain. Nah, ini ada DOS, perintah-perintah dasarnya. Kemarin kan kita belajar tuh yang Linux-nya. Nah, ini yang Windows-nya. Kalau di Linux CP, kalau ini copy tulisannya. Tuh, kalau di Linux perintahnya ls, kalau di sini perintahnya dir. Tuh, untuk melihat isi file. Nah, kalau di Linux di sini perintahnya mp, kalau di Windows perintahnya ren itu rename. Ya. Ini perintah-perintah dasar di DOS. Nah, ini yang agak ribet ini nih, registry editor. Nah, ini hati-hati juga kalau main ini, ya bisa rusak sih Windows-nya kalau diedit-edit tanpa kamu tahu. Regedit ini adalah database hierarki yang digunakan untuk mengatur informasi yang dibutuhkan oleh sistem Windows. Regedit menampilkan registry ke dalam format yang hampir mirip dengan Windows Explorer yang sering Anda gunakan. Di dalam regedit tersebut Anda dapat mengedit informasi untuk semua sistem Anda, tapi tidak bisa sembarangan dan harus mengetahui apa fungsi dari setiap informasi yang ada pada regedit ya gitu. Jadi di regedit itu bisa ngilangin control panel, tuh bisa juga mempercepat kinerja Windows ya dengan cara misalnya ngilangin efek-efeknya gitu, ada efek animasinya itu dihilang-hilangin. Nah, jadi speed Windows-nya bisa lebih cepat gitu. Nah, itu ada di regedit. Nah, tapi hati-hati jangan asal ngedit-ngedit nih, kalau kita harus tahu juga. Nah, fungsi regedit adalah untuk melihat, membuat dan memodifikasi registry di dalam Windows. Sedangkan gpedit ada lagi, selain regedit ada gpedit, digunakan untuk melihat, membuat dan memodifikasi grup policy
yang digunakan untuk mengelola beberapa pengaturan di dalam setiap pengguna dan lingkungan Windows serta menyimpan di dalam registry. Ya, jadi ada regedit sama gpedit. Regedit ini berarti kita nih Windows R, ya, nih yang ketik ini regedit. Yes. Nah ini kita harus tahu apa yang harus kita edit. Nah ini kemarin saya ngapus ini profil ini wireless. Jadi si laptop saya nggak bisa connect ke wireless tersebut. Kenapa? Karena udah kepenuhan nih. Ya ini saya connect ke SSID yang namanya TKJ. Saya connect ke RSID yang namanya RDNet 89. Saya connect ke SSID yang namanya DP-MPTSP 1A. Nah, saya connect ke Android Share 40. Saya connect ke network. Saya connect ke ini 1B, DP-MPTSP 1B. Saya connect ke banyak nih. Nah, ini yang menyebabkan ini semua ini yang menyebabkan kalau kita connect ke wireless nih suka nggak bisa-bisa. Nah, ini harus dihapus. Itu saya udah ngelakuin yang namanya forget. Ya, tapi tetap nggak bisa ya. Ini di sini saya hapus. Ini bisa aja nih, gampang, kita tinggal klik kanan delete aja, nggak masalah. Itu. Ya, jadi intinya si kita pernah connect wireless tersebut dibaca sama si Windows gitu, dikenali. Nah, ini dijadikan sebuah profile. Nah, karena kita banyak profilnya, ya Windows-nya pun bukannya bingung sih, jadi dia karena kebanyakan lah ya, kebanyakan cache. Nah, ini harus dihapusin. Nah, itu salah satu contoh penggunaan regedit. Oke, nah ini ya, update ini Mas ya. Nah, ini update-nya gagal nggak nih? Oke, kita lihat dulu. Di sini nggak ada option error. Coba kita install tadi apt-get install open SSH strip server. Nah, bisa nih. Bentar ya, dikit lagi ya, bentar. Udah ditunggu belum sama dosennya? Udah dicariin belum? Kamu ada Zoom apa gimana nih sama dosennya? Halo? Halo? Tes? Halo? Iya, ada Zoom apa gimana? Wah, ini udah di-record belum ini yang tadi? Tuh, ini nggak record nih. Soal oke, masih record nih. Masih record. Ada Zoom nggak sama ini, sama dosen kamu yang sekarang, yang abis ini? Abis ini siapa dosennya? Halo? Halo, tes? Habis ini kalau saya mah kewirausahaan, Pak. Nge-Zoom apa gimana? Yang kewirausahaan? Ini dikasih materi Tapi apa? tapi untuk kelasnya nanti ganti besok. Oh gitu. Nah, yang kelas yang lain? Berarti ininya nggak live ya? Kelas lain? Itu yang apa? Kewirausahaan yang TI apa yang SI? Yang SI? Yang kewirausahaan? Nyampur kayaknya, Pak. Oh, berarti barang juga BSI. kewirausahaan.
Ya. Saya audit, Pak. Kelas lain nggak tahu lagi, Pak. Kelas lain Saya audit audit. Zoom-nya. Audit ini ya, keamanan ya. Ya, saya semester ini, Pak. Itu live apa materi? Saya Zoom, Pak. Zoom, waduh Zoom ya. Sian nih. Yang ada Zoom sama kelas lain bolehlah meninggalkan ini Zoom saya ya. Tapi nanti ini Kenapa? absennya gimana? Ya absennya nanti tugas. Mau ngerjain tugas berarti absen. Gitu. Ya. Boleh. Atau enggak sekarang gini aja. Kemarin kan saya bilang ya buat di Google Form. Nah, yang ada sekarang ngisi di Google Form kalian gitu. Siapa ketua kelasnya siapa? Tolong siapin aja Google Form-nya ya. Nanti tolong teman-teman yang ngisi Google Form-nya itu. Bisa kan? Gitu ya. Ketua kelasnya tolong buatin Google Form. Nanti tinggal diisi sama teman di-share, terus tinggal diisi sama teman-temannya untuk yang ikut perkuliahan pada malam ini. Tuh. Ngerti ya? Baik, Pak. Ya. Nah, yang tadi ya, yang udah itu boleh ninggalin kelas lah. Yang masih bisa belajar sama saya, kita belajar dulu. Oke, tadi sampai mana nih? Nah, ini udah kelar nih. Nah, OpenSSI ini enaknya gini. Jadi kita nge-remote si Ubuntu-nya. Jadi kita nanti enaknya kita bisa tinggal kopas-kopas aja nih. Yang yang ini, Pak Wono ini. Ini kan lumayan nih kalau kita ketik nih. Ya, kalau kita ketik kan di sini lumayan. Nah, ini tinggal kita minimize. Ya, ini kita minimize nih, ininya kita minimize. Ini kamu install aplikasi yang namanya Putih. Gampang nih. Nah, ini tinggal kamu masukin IP yang tadi, si Ubuntu server tadi. Ubuntu remastering tadi, 137.10. Nah, ini oke. Coba tes dulu, kita ping dulu deh. 192, 168, 137.10 kan? Mau nih. Coba sekali lagi. 137.10. SSH-nya kenapa nih? Masih keterangannya selesai nih. Sekali lagi coba. Coba SSH, new version, bisa. Katanya nggak keinstall ini nih. Coba kita restart dulu deh.
Ya, boleh. Oke, ini coba kita tes lagi. Masih sama nih error. Oh, di restart dulu. Sistem CT status SSH. CT status running. Ya, boleh. Oh, kena Vero kali ya. Tinggal dibuka aja nih. UFW allow SSH. Nah, coba. Masih. Kita update lagi nih. Saya clear dulu apt update. Oke. Saya install lagi. Oke, coba lagi. Masih sama pesannya. Coba pakai tes pakai dia connect ke SSH sendiri. Langsung masukin IP-nya. Ini bisa nih masuk. Code applications.
Ya, silakan. Kenapa? Selesai. Coba update putih katanya. Nah, ini. Update putih ya, benar. Mana downloadannya? Downloadnya mana? Oh, ini. Hmm. Aku download. Nah, pun dah. Oke. Ini deh, 64 bit.
Ya, 10 orang ya, Bapak. Lama bener. Ternyata. Download cuman 2 MB aja. 3 MB aja ya, namanya hampir. Bener nih. Balik lagi nih. Mau nambahin dulu sebentar.
PT at repository PPA tunggu gini aja deh nanti biar saya mau cloning dulu nih ya nanti buat kelas sebelah nih saya close dulu. Nah, saya cloning dulu. Nah, ini udah selesai. Sebentar, ini setelah ini baru saya selesaiin lah materi ini. Kelamaan juga nanti kalian. Aduh, ini berapa? Aduh, udah tanda-tanda nih. Halo, tes. Halo. Coba. Coba. Berat kayaknya nih ya. Internetnya saya lagi nggak bagus ini. Saya buat video yang kita pelajari itu tadi itu yang teori-teorinya, yang prakteknya ini. Tuh. Halo, kesulitan nggak? Belum dicoba ya? Kita coba dulu lah sama kalian. Kesulitannya di mana? Jadi kalau misalnya ya kesulitan tinggal diskusin aja. Ya minimal udah bisa lah ngerti cara nginstal Linux, terus setidaknya walaupun saya gagal udah coba sampai mana gagalnya gitu. Gitu ya. Ini kan udah bisa uploadnya di itu di kampus. Nah, ada mau tanya dulu nggak sebelum kita akhiri? Kayaknya agak susah nih dengan koneksi yang lambat seperti ini nih kita nih. Halo? Ada mau tanya dulu? Enggak ada makanya, Pak. Bisa ya, benar ya. Nanti di ini aja ditanyakan kalau misalnya belum bisa dicoba dulu terus gagalnya di mana, yang penting ada usaha kalian untuk mencoba dulu nih. Tuh. Coba sejauh mana nih proses remesteringnya. Nah, kalau nggak bisa ditanyakan, kalau bisa mentok banget waktunya dikit lagi mau TS UAS, ya udah yang penting ada report dari kalian, Pak, saya udah sampai sini, gagal. Nah, syukur-syukur berhasil ya. Gitu. Waktunya sedangkan udah mau habis gitu untuk format UAS ini udah mau selesai. Gitu ya, bisa ya. Nanti kita berarti minggu depan udah mulai formatif ya. Satu lagi ya, satu kali pertemuan lagi. Satu kali pertemuan lagi ya. Ntar lihat deh, kita lihat itunya. Kalau memang bisa formatif, kalau enggak kita satu kali lagi. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Udah join di Zoom pada malam hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti kalau belum ada pertanyaan, nanti kita bisa di grup WhatsApp atau di grup e-kampus. Ya. Sekian dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Terima kasih, Pak. ya.